Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'una. Makalah yang ke-44 ini akan menceritakan tentang samratul ma'rifah, buahnya ma'rifah. Dan ma'rifat ini termasuk sesuatu yang wajib. Ya, bahkan dalam kitab Tijanu Ad-Daruri, yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifallah. Jadi wajib kepada semua mukallaf. Mukallaf itu sudah balik dan berakal, orang balik dan berakal. Mukallaf dan terkena taklif wajib ma'rifat. Ma'rifat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Ya ayyuhal hadirun al hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati PDKI beserta jajarannya, para asatidzah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban-kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam baik makrun dan bita'lim semoga tercurah limpah pada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah untuk para pahlawan kita, para orang tua kita, para guru-guru kita, saudara-saudara kita
yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan juga ampunan, nikmat kubur, dan juga mudah-mudahan dengan berkahnya suratul Fatihah kita yang masih diberikan umur ini, mudah-mudahan umur kita panjang, ma'al berkah, segala yang kita cita-citakan mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga, keluarga kita, saudara kita, tangga kita, lingkungan kita, negara kita bil khusus, dan juga dunia mudah-mudahan dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada wabah penyakit ini mudah-mudahan segera diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli niyatin salih barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kembali sekarang makalah yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'una. Makalah yang ke-44 ini akan menceritakan tentang samratul ma'rifah, buahnya ma'rifah. Dan ma'rifat ini termasuk sesuatu yang wajib. Ya, bahkan dalam kitab Tijanu Ad-Daruri, yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifallah. Jadi wajib kepada semua mukallaf. Mukallaf itu sudah balik dan berakal, orang balik dan berakal, mukallaf dan terkena taklif, wajib ma'rifat. Ma'rifat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ceritakan an ba'dil hukam, dari sebagian ulama ahli hikmah. Siapa mereka? Wahum alladzina yakununa qawluhum wa fi'luhum muwafaqan lis-sunnah. Hukama itu jamak daripada kim, itu ya. Hukama, jadi jamaknya jamak taksir. Jadi bukan satu, banyak. Jadi ini sebagian ulama ahli hikmah, yaitu orang-orang yang ucapannya dan juga perbuatannya muwafaqan lis sunnah, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli hikmah, ya. Karena banyak sekarang orang-orang yang aku ahli hikmah ternyata dukun, tukang ngeramal nasib gitu dan sebagainya. Cuma pakaiannya tuh ya, pakai sorban, gamis dan sebagainya gitu. Makanya kita tertipu dengan penampilan, tertipu dengan casing. Disangka hikmah padahal dukun dan peramal. Wah, haram ya. Kita datang ke dukun, datang ke peramal, haram. Dari sini hukama itu adalah orang-orang yang dimana ucapan dan perbuatannya percis itu ya, ngakur sama li sunnah itu ya, dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang ucapannya terjaga,
perbuatannya terjaga dan selalu mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum jadi hukama ahli hikmah, jadi perlu apa dulu? Ya kaji, mengaji itu. Jadi harus tahu dulu. Ya kalau sunnah, kalau kita bicara sunnah, hadis itu ya, sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sunnah qauli, fi'li, ada juga takriri. Berarti kita benar-benar harus menguasai hadis. Nanti ada yang kutubus sittah saja nih, yang hadis populer di kita. Yang diantaranya kitab Sahih, itu ada dua ya, Sahih Bukhari, Muslim, nanti Sunnah Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada 6, nanti ditambah kitab Muwatta, ke bawahnya lagi nanti ada Musnad, terus ke bawahnya lagi nanti ada Mustadrak, terus. Berarti bukan sembarangan ya, hukama ini bukan sembarangan. Jadi orang-orang yang menguasai itu ya, diantaranya hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya fotokopian selembaran dan sebagainya. Itu ya, jadi mengkaji kitabnya. Jadi Sahih Bukhari, Muslim tamat ngajinya gitu. Sunan-sunannya tamat itu ya. Bukan hanya tahu namanya doang, punya kagak gitu, ngomong ya seperti ahli sunnah. Padahal jauh daripada ahli sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tertipu ya. Jadi sebagian ulama ahli hikmah mengatakan samratul ma'rifah ai idraku sifatillahi ta'ala, mengenal dengan sebenar-benarnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat itu benar-benar kenal ya. Makanya dalam satu keterangan sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi arafa, ma'rifat itu dari arafa, kenal. Barang siapa yang mengenali dirinya, kenal dengan dirinya sendiri, nanti otomatis dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita sudah sejauh mana mengenal diri kita? Ya, sudah sejauh mana kita mengenal sebenar-benarnya diri kita? Itu penting, Pak. Ini ngaji diri sebutnya. Ya, sebutnya ini ngaji diri. Kan kebanyakan kita lebih mengenal orang lain daripada diri kita sendiri. Kita berasal dari mana, kita sedang berada di mana, dan nanti akan kembali kemana, dan akan membawa apa nantinya tinggal di mana, kan gitu bahasanya. Jadi hidup ini harus punya tujuan ya. Nah, kalau kita tanyain kita hidup di dunia ini punya tujuan apa enggak, itu pertanyaannya ya, yang harus kita tanyakan pribadi kepada diri kita. Kita hidup di dunia ini punya tujuan apa enggak? Dan untuk mencapai tujuan kita perlu apa? Alat untuk mencapai tujuan. Itu penting, Pak. Gitu ya. Jangan sampai kita hidup di dunia ini terlunta-lunta. Itu tertipu oleh dunia. Nah ini. Gitu ya. Kita lupa tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup di dunia pasti? Karena banyak sekali orang-orang yang tertipu oleh dunia, akhirnya terperangkap oleh dunia dan akhirnya sengsara di dunia, belangsak di akhirat, lebih belangsak lagi. Gitu ya. Ini yang paling parah gitu ya.
Ya mending kalau di dunianya kaya gitu kan. Paling sekaya apa sih orang di dunia? Iya. Nih seGramapuri aja yang paling kaya siapa sih? Tuh ya. Paling punya kekayaan berapa miliar kan gitu. Ada gak yang di Gramapuri yang punya sampai tetean gitu? Tetean itu apa sih? Gitu ya, betul ya. Sekaya apa sih kita itu hidup di dunia? Jangan sampai kita di dunia udah sengsara terlunta-lunta. Nanti di akhirat pun kita akan lebih sengsara lagi. Nauzubillah summa na'udzubillah. Maka kenali diri kita sekenal-kenalnya. Luas ya. Kenali diri kita sekenal-kenalnya. Nanti otomatis kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara kita masih belum mengenal diri kita sendiri. Boro-boro kita mengenal Allah. Gitu ya, betul kan? Jadi kalau ada pertanyaan buat diri kita saja, hari kita teh siapa gitu? Saya teh siapa? Aku ini siapa? Aku adalah aku ini. Aku bukan kamu gitu kan? Kamu bukan aku. Jadi kenali dulu diri kita. Makanya nanti akan ada namanya ma'rifat. Ma'rifat itu dengan idraku sifatillah. Jadi kita mengenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang pantas bagi Allah. Kadang ketuker itu ya, baju Allah, sifat Allah dipakai kita gitu. Betul gak? Itu sombong kira-kira sifat siapa? Itu ya. Takabur, yang pantas takabur itu siapa? Allah. Sering kita baca, sering kita ucapkan ketika kita mau sholat kan? Itu ya, ketika kita takbiratul ihram, apa yang kita baca awal pertama kali? Allahu akbar. Berarti yang maha besar itu siapa? Allah. Tapi setelah sholat kita jadi sombong, merasa diri paling kaya, merasa diri paling pinter dan segalanya, merasa diri paling berkuasa kan itu ya. Ya Allah. Padahal tadi ketika kita sholat kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, dan itu termasuk rukun. Takbiratul ihram itu termasuk rukun. Takbiratul ihram apa? Takbiratul ihram itu apa? Takbir pertama. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir. Takbir itu Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar, takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tadinya sebelum takbir halal. Makan halal kan? Boleh, minum boleh, ngomong. Tapi setelah Allahu Akbar haram semuanya itu. Gak boleh makan, betul gak? Gak boleh minum, gak boleh ngomong, betul. Enak banget kalau gitu. Kalau bisa ngobrol, minum, makan gitu, kita bawa snack dan sebagainya sambil sholat ya. Gitu. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Ternyata takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal itu sebelum takbir. Oh, makanya takbiratul ihram. Oh, jangan sampai takbir ihram lagi kita gak tahu gitu. Padahal kita sholat sudah puluhan tahun gitu. Nah, kita juga harus tahu filosofi pelajaran itu yang ada di dalam takbir itu sendiri. Karena sekarang sudah disalahgunakan, betul gak? Untuk menyerang saudaranya, tuh ya, pakai takbir gak? Allahu Akbar, hancurin gitu ya. Gitu ya, betul gak? Ada sampai gitu ya, Allahu Akbar ngebunuh. Ada ngebunuh orang pakai Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti belum mengenal itu ya. Makanya masih jauh kita mengenal Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena kita sendiri belum mengenal sebenar-benarnya diri kita gitu. Masya Allah, ini ngaji diri ini mah ya. Karena pembahasannya adalah ma'rifat, terus samrohnya buahnya, apalagi buahnya gitu ya. Masya Allah. Di sini dikatakan, makanya sebagian ahli hikmah, ulama-ulama yang sudah merasakan gitu ya. Kata ulama-ulama ahli hikmah mengatakan samratul ma'rifah, buahnya makrifat kepada Allah itu, mengenal sebenar-benarnya sifat-sifat Allah itu, salah suhisolin, ada 3. Ini buahnya ya. Yang pertama al-haya'u minallahi ta'ala, buahnya makrifat, buahnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Haya'u minallah, kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau ditanya, kita sering sholat ya, sholat, sedekah dan sebagainya, amal-amal soleh. Lihat yang agak nyerempet-nyerempet sering nggak? Ngomongin orang ya betul ya, bikin maksiat, dosa sering banget itu, betul ya. Padahal buahnya makrifat, kalau kita benar sudah makrifat, al-haya'u minallah, kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin akan berani menengadahkan gitu ya muka kita, wajah kita ke atas. Kenapa? Saking malu itu ya, saking malunya itu. Tuh, ai inkibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala tuh ya. Al-haya di sini apa? Tertekannya hati kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi orang yang malu kepada Allah itu orang yang meninggalkan maksiat. Kalau kita masih maksiat, berarti kita dianggap malu apa enggak kita? belum Pak, kita belum malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngaji diri nama ya, sama yang ngomong juga sama kan gini. Ini saya lagi ngedengerin, sama saya juga lagi dengerin. Jadi yang saya ucapkan, yang saya omongin itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya saya dengerin. Mudah-mudahan yang saya ucapkan bisa menjadi apa? Cambuk khususnya buat saya sendiri, sikum binafsi itu ya, itu Masya Allah. Jadi kita sekarang ngaji diri nih, kita sekarang ngaji diri, Masya Allah. Itu ya, ternyata buah daripada ma'rifat itu adalah malu kepada Allah Subhanahu. Bahkan kita itu orang yang tidak tahu malu ya, betul kan? Kira-kira sholat berapa menit Pak? Sholat berapa menit? Ya paling lama 10 menit ya, itu paling lama gitu. Cuma pulangnya menggerutu gitu, lama banget 5 menit. Apalagi tambah wiridan dan sebagainya gitu, pegal banget itu. Ya Allah, apalagi ditambah pengajian dan sebagainya, waduh. Padahal kita hidup sehari semalam berapa jam Pak? 24 jam. Pernahkah kita mentadaburi hidup kita saja gitu, sehari aja, sehari semalam 24 jam. So kita koreksi ya, kita koreksi diri kita. Berapa jam dipakai ibadah, berapa jam dipakai yang lainnya, gitu ya. Makanya Sayyidina Umar itu ketika sebelum tidur, sebelum malam itu dia mempersiapkan cambuk Pak. Itu cambuk. Jadi dia ditata dari pertama kali bangun, terus ketika ada berbuat yang salah, maka cambuk itu dicambukin ke tubuhnya sendiri. Gitu ya, Masya Allah. Sebelum kau dicambuk nanti dengan cambuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebutnya. Itu Allah, kita bisa seperti itu ya. Jauh kita, Masya Allah. Padahal nanti Pak, siksaan itu kayak di neraka itu lebih lama daripada di dunia. Masanya lebih lama.
Coba kalau kita berbuat dosa gitu ya, berbuat dosa 1 jam saja, itu bisa beribu-ribu tahun nanti. Ya, ngeri Pak ya, ngeri. Makanya al-haya minallah, buah daripada makrifat itu adalah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inkibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala. Itu ya, takutnya hati kita dari berbuat maksiat. Itu satu. Itu baru satu Pak ya, baru satu buahnya apa? Makrifat. Berarti kalau kita masih belum malu kepada Allah, berarti kita belum makrifat. Sedangkan makrifat itu wajib. Ya, makrifat itu wajib. Setiap hari kita makan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan rizki makan berlimpah, tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan rizki, tetapi dia tidak menyembah Allah sang pemberi rizki. Itu betul nggak? Banyak Pak ya, Masya Allah. Nah, kalau kita mah ya mending-mending dikit gitu ya. Jadi ya, kita mending-mending dikit, walaupun sering ya masih dikit-dikit ya, tapi masih sholat itu. Insya Allah ketika ada bulan puasa kita masih puasa. Selanjutnya wal hubbu fillah, buah daripada makrifat yang selanjutnya yang kedua adalah wal hubbu fillah. Nah ininya, mencintai Allah, ini hubbu fillah. Ay ragbatun fi ma indallah minas sawab wa husul ridhahi ta'ala. Jadi yang dimaksud di sini adalah raghbah fima. Kalau ada kata raghaba terusnya ada kata fi, berarti artinya adalah mencintai gitu, menyukai gitu. Kalau ada raghaba seterusnya ada pi gitu. Tetapi kalau ada kata rogoba selanjutnya kataan, berarti maknanya tidak suka. Itu ya. Makanya dalam hadis Rasul, an-nikah sunnati paman rogibaan, ada kataan ain nun itu an sunnati. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk umatku. Itu kata Rasul. Jadi ketika ada kata rogoba selanjutnya ada kata an, berarti mananya tidak suka. Tetapi ketika ada kata rogoba selanjutnya ada kata fi, berarti mananya suka, senang, itu ya, cinta dan sebagainya. Jadi wahubu fillah itu araghbatu fima indallah, kita mencintai segala sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan ma fima. Nah, ini susahnya ngaji Pak, susahnya ngaji. Makanya ngaji itu harus ada gurunya. Fima, ma itu kalau kita cari di komus, ma itu sesuatu perkara. Sok cari itu ya. Kalau yang punya komus bahasa Arab atau sekarang mah tinggal diklik aja gitu, ada HP lah super canggih. Ma artinya apa gitu? Sesuatu atau perkara. Itu sifatnya umum. Kalau menurut ilmu usul jadi wad'un am limaudu'illahul am. Dia jadi sesuatu yang umum, limaudiillahul am, yang maknanya juga umum. Ma itu sesuatu, seperti kata man, barang siapa. Man itu juga sama, jadi umum. Seperti sini ma, tuh fi ma, di dalam sesuatu. Sesuatu itu apa tuh? Makanya nanti ada biasa setelah fi ma, setelah ada kata ma, sesudahnya pasti ada kata min, ada huruf min. Min itu apa? Nah itu penjelasan daripada ma. Apa sih fi ma indallah itu?
Sesuatu yang ada di Allah itu apa? Di sini minas sawabi wa husul ridhohi ta'ala. Jadi isinya adalah ganjaran, pahala, dan juga husul, hasilnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diluruskan artinya ar-raghbatu fima indallah, kita mencintai, awas, kita mencintai pahala, kita mencintai husul, hasilnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hubbu fillah. Cinta kepada Allah itu maksudnya adalah kita mencintai pahala. Nah, kita kalau sholat kira-kira yang di ini apa? Ini pahalanya besar apa enggak kan gitu? Betul enggak? Makanya kita sholat berjamaah. Kata Rasul, kalau seandainya umatku tahu gitu ya pahala di shaf terdepan, maka umatku akan saling apa? Bersaing gitu ya, saling sikut dan sebagainya untuk memperebutkan shaf itu, shaf awal, shaf depan. Cuma kan lau ta'lamu ummati kan gitu ya. Seandainya, Rasul mengandai-andai. Berarti ada kata apa? Banyak di antara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu. Awas, kalau ada kata lau itu berarti itu cuma mengandai. Kalau ilmu mantik dikatanya qadiyah istisnaiyah. Kalau ilmu nahwu sebutnya syartiyah, huruf syartiyah. Seandainya, jikalau, umpama, misalkan ini mah. Seperti itu kita ngomong misalkan ini mah gitu ya. Umatku tahu pahala di shaf awal itu, maka semuanya akan saling berebutan untuk mendapatkan shaf awal. Kira-kira nih kalau kita sholat ini berebutan apa enggak di shaf awal? Gitu ya, masya Allah. Bahkan disuruh-suruh di belakang, ayo mengemak. Padahal shaf awal itu kata Rasul ini pahala gede sekali, masya Allah. Itu ya. Itu kata-kata seperti itulah. Makanya pahala yang kita ingin adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diiming-iming kita mah. Kenapa? Karena hamba Allah itu ada apa? Ada tingkatannya itu. Ibadah model kita yang kita cari adalah pahala. Itu bagi model kita, tingkatan model kita yang dicari pahala. Itu ya. Kenapa kita puasa Senin Kamis pahalanya gede kan gitu bahasanya. Itu ya. Padahal Rasul udah gambarin itu ya pahalanya besar dan sebagainya, tetap aja kita gak mau, betul gak? Ya, itu kan Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis. Kira-kira banyak yang puasa apa yang enggak? Gitu ya, betul gak? Banyak yang puasa apa banyak yang enggak kira-kira? Enggak, boro-boro yang sunnah itu, yang wajib saja banyak aja gitu, yang kelihatan kakinya doang kan gitu ya, kakinya doang kelihatannya gitu, badannya nggak ada. Masya Allah, seperti itu. Nah itu pahala. Terus apa? Husul ridho. Kita hasil apa? Ridho siapa? Dari Allah Subhanahu. Nah itu jadi sumber pertama kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah. Jadi segala aktivitas daripada tubuh kita yang jadi standar adalah ridho Allah. Itu marifat, itu buahnya. Jadi ketika kita melangkah, sebelum melangkah kita nanya dulu, apakah ini diridhoi Allah apa tidak? Apakah Allah ridho apa enggak? Gitu bahasanya. Pernahkah kita menanya seperti itu? Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita pernah nggak bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Allah ridho apa enggak? Kalau kita berbuat ini kan gitu, masya Allah. Kenapa? Karena itu buah daripada kita mengenal Allah. Jadi segala sesuatunya terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kan gitu. Jauh Pak ya? Masih jauh ya? Jauh. Wal unsu billah. Nah terakhir, udah lewat ya. Satu lagi, wal unsu billah.
Ini semangat banget ya. Ini hari apa sih? Masya Allah. 17 apa? 17 Agustus ya, hari kemerdekaan. Berarti sekarang merdeka sampai jam 8. Insya serem banget. Kaget deh. Masya Allah, kan hari merdeka ya. Masya Allah, kita bersyukur Pak ya. Kita bersyukur. Sekarang ini kita sedang mengisi kemerdekaan itu kan. Ini mengisi kemerdekaan. Dalam rangka bersyukur itu. Sholat berjamaah yang rajin, ngaji yang rajin. Itu karena ini kita mensyukuri kemerdekaan. Kalau dia di negara-negara lain Pak, susah kalau ngadain pengajian, betul kan? Susah, harus ada izin sampai raja gitu ya. Sampai presiden harus ada izin kalau mau mengadakan kalau di kita bebas gak pengajian, mau kapan saja boleh, pagi, siang, sore, malam, subuh boleh gitu, betul gak? Bebas. Makanya kita bersyukur Pak, itu ya, kita bersyukur dengan cara apa? Yaitu mengisi kemerdekaan, mempergunakan fadl dari Allah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wal unsu billah, buah daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah unsu billah. Nah, ini yang paling jauh daripada kita. Unsu billah, rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, siapa yang cinta kepada Allah? Cintakah kita? Siapa yang cinta kepada Allah? Kita cinta, gitu. Diam banyak. Siapa yang cinta kepada Allah? Kita yang cinta kepada Allah. Siapa yang pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah? Iya kan, katanya cinta, betul gak Bu? Ya, kita waktu cinta-cintaan lah. Kita cinta-cintaan apa enggak dulu ya? Sama mantan pacar kita. Bu, pacaran dulu gak Bu? Kita mencintai nih. Contoh. Kita mencintai pacar kita gitu. Itu kira-kira kalau ada janjian kita senang apa enggak? Ya Allah, serasa hidup ini cuma kita berdua gitu. Yang lain cuma ngontrak gitu. Ya Allah, betul gak? Kenapa? Karena itu timbul dari rasa cinta. Ketika bertemu indahnya bukan main. Nah, makanya buah yang ketiga terakhir itu dari tadi hubbu fillah apa? Rindu pengen segera bertemu dengan Allah. Maka sebagian ulama ahli tasawuf ketika meninggal dunia nih, ketika mau meninggal, jadi wasiat kepada anak-anak jangan ditangisi. Kenapa jangan ditangisi? Karena aku akan bertemu dengan kekasihku. Itu bahkan harus dimeriahkan gitu bahasa. Kenapa? Karena saat-saat bertemu dengan Khalik, dengan mahbub, dengan sesuatu yang dicintai, dengan zat yang maha pencinta dan zat yang harus benar-benar kita cintai. Gitu. Senang banget ketika menghadapi kematian. Masya Allah. Makanya biasanya kalau orang-orang soleh gitu ya, orang-orang baik itu cepet mati. Itu ya, betul gak? Tapi kalau orang yang bedegul itu apa sih? Ya, bangkawarah banget, beragaju lah gitu loh, jahat banget gitu ya, itu lama sekali matinya ya. Betul ya. Itu kita kadang suka ini orang gak mati-mati kan. Itu ada ya waktu dulu di pondok kadang, ya Allah itu orang penghalang banget itu. Penghalang banget. Itu jarang sakit orang itu. Itu itu sehat terus gitu. Aneh banget itu ya Allah gitu. Padahal kita doa-doain terusnya gitu. Kapan dia mati gitu.
Masya Allah. Kenapa? Karena saking jahatnya gitu, ngalang-ngalangi terus gitu. Tapi kalau orang seperti itu Allah panjangin umurnya gitu, Masya Allah. Ya Allah. Ternyata apanya? Ternyata Allah istidraj itu ya, kasih itu. Istidraj itu Allah sungkut terus, Allah ampun. Biar apa? Biar banyak dosanya, biar nanti disiksanya bener-bener gitu ya, bener-bener dipuas-puasin dan disiksanya gitu. Gitu. Awas. Jadi jangan merasa wah kalau saya mah ada sholat kagak ini kok segala punya saya mah gitu. Garang sakit lagi gitu. Koran juga takut gitu. Padahal Allah itu istidraj dari Allah, sungkunan dari Allah Subhanahu, biar nanti puasin gitu. Matinya juga dia mau langsung di diwajak-wajak gitu nya. Apalagi dalam kuburnya udah, kuburan itu sudah nanti ya. Kalau udah masuk nih, digencetan gitu bahasanya. Udah gemes, malaikat udah enak banget itu ngelihatnya. Gitu. Cuma seperti itu kalau orang-orang soleh biasanya gitu. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Itu ya, nih buah makrifat yang terakhir, jadi rindu ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, wa asuhu billah faqul mustaqim salih wa huwa asar musyajjal li hadratillah fil qalb. Jadi kelihatan jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati, keindahan yang maha indah gitu ya. Keindahan yang maha indah, tiada lagi hanya keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di surga, nikmat yang paling besar nanti di surga itu tidak ada lagi kenikmatan kecuali nanti musyahadatillah, musyahadati hadratillah, musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang soleh itu pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah. Kalau kita tanya nih, kalau kita ditanya kalau pengen cepat apa enggak, kita nanti dulu Ustadz itu ya, belum siap kan gitu. Gitu ya, belum sih, semuanya pasti menanya menjawabnya itu belum siap, padahal siap tidak siap harus siap gitu ya. Siap tidak siap harus siap. Bu, siap udah siap Bu? Belum. Gitu ya Allah. Ya Allah, anaknya masih kecil katanya, Masya Allah. Allah, mobil belum lunas katanya Ustaz. Aduh ya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan kita panjang umur ya, sehat walafiat, kita tetap Allah kasihkan hidayah taufik dan juga keistiqomahan untuk selalu beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan negara kita di hari kemerdekaan ini mudah-mudahan tambah berkah, jadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat segala macam bala penyakit yang ada di negara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang dan juga keberkahan yang untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita, keluar kesulitan-kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, tawakal, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyya.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasibi taqwallah. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.